Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatannya yang kita butuhkan selama hidup di dunia ini. Maka selayaknya kita menggunakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal yang Allah ridhai. Dan di antara hal yang Allah ridhai adalah menuntut ilmu agama. Maka selayaknya ketika Allah memberikan nikmat waktu luang kepada kita, kita sisihkan waktu kita untuk mempelajari ilmu agama. Dan di antara ilmu agama adalah mempelajari kitab sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan mempelajari sirah Nabi, hakikatnya kita mentadabburi Al-Quran Al-Karim dan akan memudahkan kita untuk memahami agama Islam. Kita bertemu kembali di kajian kitab Taghridatus Sirah An-Nabawiyah, senandung sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azmi hafizahullahu ta'ala. Ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan waktu sebaik-baiknya. Beliau menggunakan waktu musim haji untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Karena waktu musim haji merupakan waktu yang sangat efisien untuk berdakwah, karena disitulah banyak kabilah-kabilah lain berdatangan untuk melaksanakan ibadah haji di Ka'bah atau di Masjidil Haram. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerahkan seluruh tenaga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah, dan tentunya dibantu oleh para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru setiap kabilah, memimpin mereka maupun pengikutnya, di tempat kemah mereka, di tempat-tempat Masyaril Haram, di Mina, di Arafah, dan yang lainnya. Beliau mengatakan, ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, wahai seluruh manusia, ucapkanlah la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tuflihu. Kalian akan betul-betul mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan. Tapi dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya tidak penuh dengan kemudahan. Dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selalu diganggu oleh paman beliau Abu Lahab, diganggu pula oleh Abu Jahal. Tidaklah Nabi SAW berada di sebuah kabilah untuk menyeru dan berdakwah, kecuali di belakang Nabi SAW ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Setiap Nabi mengatakan, katakan la ilaha illallah, Abu Jahal pun mengatakan, jangan kalian percaya, karena dia adalah pendusta. Ini lihat pamannya yang bernama Abu Lahab.
Kalau seandainya keponakannya yang bernama Muhammad ini benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala, niscaya pamannya akan masuk Islam. Tapi nyatanya pamannya tidak masuk Islam. Kalau pamannya tidak masuk Islam berarti Muhammad hanya mengada-ngada, penuh dengan kedustaan. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kebanyakan orang tidak mau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan orang hanya terdiam. Dan itu beliau lakukan setiap saat di musim haji. Tetapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun di saat pada tahun 11 kenabian, pada tahun 11 kenabian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seperti biasa berdakwah, dan di sana ada beberapa kabilah dari Khazraj dari kota Madinah yang diseru oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Didakwahi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan masuk Islamlah 6 orang dari kalangan Khazraj. Yang pertama As'ad bin Zurarah, kemudian kedua Auf bin al-Harith, yang ketiga Rafi' bin Malik, yang keempat Qutbah bin Amir, yang kelima Uqbah bin Amir, dan yang keenam Jabir bin Abdullah bin Ri'ab radhiyallahu anhum ajma'in. 6 ini dari suku Khazraj, bukan dari suku Aus. Di Madinah terdapat suku Arab yaitu Aus dan Khazraj. Mereka tinggal di Madinah berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Ada 3 Yahudi yang mereka ini tinggal bersama Aus dan Khazraj. Yang pertama Bani Nadhir, kemudian kedua Bani Quraidah, kemudian yang ketiga Bani Qainuqa. 3 kelompok Yahudi. Mereka bersatu menyulut api permusuhan antara suku Aus dan Khazraj. Sehingga terjadilah peperangan yang berkepanjangan lebih dari 10 tahun, lebih dari 20 tahun, lebih dari 50 tahun. Permusuhan yang sangat lama sekali hilang, yang tidak susah untuk dihilangkan akibat orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi pun, Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraidah, 3 suku Yahudi tersebut selalu ketika berdebat dengan Aus dan Khazraj, ketika berperang dengan Aus dan Khazraj, mereka selalu mengatakan akan datang kepada kami seorang nabi yang akan mengalahkan kalian semua, wahai Aus dan Khazraj. Kalian tidak akan bisa sama sekali mengalahkan kami. Itu kata mereka. Dan mereka pun memberikan Aus dan Khazraj diberitahu ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi, mereka membaca kitab Taurat, baik yang mereka sudah rubah maupun yang asli. Yang asli disimpan beberapa orang saja, yang lainnya dirubah. Dan orang-orang Yahudi ini mengetahui betul ciri-ciri Nabi Muhammad SAW.
Kemudian orang-orang Yahudi tersebut memberitahukan kepada orang Ansar, Nabi kami seperti ini, seperti itu, seperti ini. Dijelaskan betul. Hingga akhirnya pada tahun ke-11 kenabian, 6 orang tadi, As'ad bin Zurarah, Auf bin al-Harith, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah bin Ri'ab, 6 orang. Mereka pun haji. Dan mereka Allah pertemukan dengan Nabi SAW. Nah, ketika mereka dipertemukan dengan Nabi SAW, mereka mengetahui kebenaran perkataan Yahudi. Yahudi telah memberikan ciri-cirinya seperti ini. Dan kebetulan mereka bertemu dengan Nabi SAW. Dan Nabi pun mengaku menjadi Rasul, menjadi Nabi. Persis sifat-sifatnya. Maka ketika itu salah seorang di antara mereka mengatakan, ayo bersegeralah masuk Islam. Jangan sampai orang-orang Yahudi mendahului kalian. Ayo. Sehingga 6 orang pun masuk Islam pada tahun ke-11 kenabian. Dan mereka pun pulang ke kota Madinah. Seusai di kota Madinah, 6 orang tadi berdakwah. Bahkan mereka juga memberitahu kepada orang-orang Yahudi. Mereka memberitahu Yahudi Bani Qainuqa, mereka memberitahu Yahudi Bani Nazir, mereka mengetahui Yahudi Bani Quraidah. Tapi apa yang dikatakan orang-orang Yahudi, ikhwah? Kata mereka, enggak. Itu bukan utusan kami. Itu bukan Rasul yang Allah utus untuk kami. Enggak, bukan itu. Itu Nabi khusus orang Arab. Kalau Nabi kami itu dari keturunan Ishak. Lihatlah perbedaan antara orang Yahudi dan orang Ansar. Orang Ansar mengetahui kebenaran, langsung mereka masuk Islam tanpa ragu-ragu. Lain halnya dengan orang Yahudi. Mereka sudah betul-betul mengetahui tapi tidak segera beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Akhirnya Allah pun murka kepada mereka. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Setelah itu, 6 orang ini membiarkan orang-orang Yahudi. Biarkanlah orang-orang Yahudi. Dan mereka terus berdakwah. Dan akhirnya, Masya Allah, mereka mengislamkan banyak orang. Dan lihatlah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Hidayah datang dari orang awam, ibarat kata seperti itu. Karena kalau diperhatikan, 6 orang ini, As'ad bin Zurarah, Auf bin Malik, Auf bin Harith, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdullah bin Ri'ab, 6 orang ini orang awam terhitungnya. Kalau dibanding dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat yang lainnya. Karena baru bertemu dengan Nabi di tahun 11 ketika haji. Dan gak berlama-lama dengan Nabi, tapi langsung berdakwah masuk Islam beberapa orang. Lihatlah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Allah menjadikan perantara hidayah datang tidak harus dari seorang ustaz. Tidak harus datang dari seorang nabi langsung gitu ya. Tidak harus datang dari seorang ulama. Tapi bisa datang dari seorang penuntut ilmu yang baru belajar. Hidayah bisa datang kepada orang awam dari penuntut ilmu yang baru sekali belajar ilmu agama. Sehingga dari sini kita tidak boleh meremehkan sekecil apapun kebaikan. Dakwah
merupakan kebaikan. Dan antum ketika memiliki ilmu, sebarkan. Sebarkan. Sama seperti 6 orang sahabat ini. Hingga akhirnya ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum terkumpullah beberapa orang sahabat yang mereka siap untuk melaksanakan ibadah haji di tahun depannya, yaitu tahun ke-12 kenabian. Hingga akhirnya tibalah waktu haji pada tahun ke-12 kenabian, dan mereka pun berjumlah 12 orang pergi dari kota Madinah ke kota Mekkah berdakwah, ingin melaksanakan haji sekaligus membaiat Nabi SAW. Perjalanan Madinah ke kota Mekkah sekitar 6 hari atau 7 hari. Sampailah 12 orang tersebut tanpa adanya seorang wanita, ikhwah. Sehingga kalau antum membaca buku-buku para ulama yang terkhusus sirah yang menyebutkan ada seorang wanita di baiat Aqabah pertama, maka ini tidaklah benar. Karena hanya 12 orang saja masuk Islam. Bukan masuk Islam, yang haji. Yang masuk Islam banyak, ada perempuan, tapi perempuan gak haji waktu itu. Nanti ke tahun ke-13 baru nanti ada perempuan yang haji. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum 12 orang ini tidak disebutkan oleh penulis. Tapi diantaranya 6 orang yang sebelumnya pernah masuk Islam langsung di tangan Nabi SAW. Dan 12 ini rata-rata pembesar kaum. Jadi bukan orang-orang biasa. Orang-orang yang masuk Islam biasa, wanita-wanita yang mereka masih tetap tinggal di Madinah. Tapi 12 orang inilah yang datang ke Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-12. Apakah tidak menutup kemungkinan jumlah jamaah haji dari kota Madinah lebih dari 12 Ustaz? Naam. Mungkin. Jadi ada kemungkinan jamaah haji dari kota Madinah yang haji kala itu. Tapi yang jelas yang berbaiat dengan Nabi SAW di tahun ke-12 itu ada 12 orang saja. Dan antum perlu ketahui orang-orang Aus dan Khazraj mereka menyembah berhala juga. Sama seperti orang Quraisy. Tapi orang Yahudi tidak. Mereka menyembah Allah dan menyembah beberapa petinggi-petinggi mereka. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, yang datang 12 orang ini nampaknya 12 orang yang datang untuk berbaiat. Ada kemungkinan yang lainnya yang mereka juga ikut haji tapi nggak ikut berbaiat. Karena berbaiatnya 12 orang ini secara diam-diam, tidak terang-terangan. Karena kalau terang-terangan bahaya. Mereka lakukan baiat dengan Nabi SAW di malam hari, di pertengahan malam. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, baiat Aqabah. Kenapa disebut baiat Aqabah? Karena perjanjian diambil Nabi SAW ketika di Mina, di Aqabah, bukit. Dan kenapa disebut al-ula? Karena nanti akan ada baiat Aqabah yang kedua di tahun ke-13 kenabian. Beberapa bulan sebelum Rasulullah SAW hijrah. Zulhijjah, baiat Aqabah, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal.
Jarak 3 bulan baru Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Dan di antara isi baiat Aqabah adalah sam'u wa ta'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil mansyati wal makrahi wal usri wal yusri wan nusrati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza qadima ilaihimul Madinah. Muttafaqun alaih. Mendengar dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika senang maupun susah atau sedih, ketika sulit maupun masa lapang. Menolong Nabi SAW ketika diperangi oleh orang-orang Quraisy, ketika diusir, maka orang Ansor pun harus menolong Nabi SAW. Itu inti di antara perjanjian Baiat Aqabah yang pertama. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Lantaran Nabi SAW melihat di tahun ke-11 hanya 6 orang masuk Islam. Kemudian tahun ke-12 bertambah lagi. Maka Nabi SAW pun berinisiatif mengirim salah seorang sahabatnya yang telah mumpuni, yang bisa berdakwah untuk mengajarkan kebaikan dan agama Islam. Siapakah sahabat tersebut? Yaitu Mus'ab bin Umair. Seorang sahabat yang masih muda, yang sudah direkomendasikan Nabi SAW. Kemudian Mus'ab bin Umair pun, beliau menyeru kepada orang-orang Madinah, ayo masuk Islam. Dijelaskan perihal Nabi SAW. Bagaimana sifat dan akhlak Nabi SAW. Kemudian diajarkan agama Islam, keindahan agama Islam. Mus'ab bin Umair pun juga membacakan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga hati Aus dan Khazraj pun tersentuh. Dan Mus'ab bin Umair pun juga menjelaskan betapa indahnya persaudaraan. Tidak boleh saling berperang. Nabi Muhammad SAW tidak menginginkan peperangan dan perpecahan. Disebutkan. Sampai akhirnya mereka mengetahui keindahan agama Islam dan banyaklah orang-orang yang masuk Islam disebabkan Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, di tangan beliaulah masuk Islamnya seorang sayyid, tokoh tertinggi dari Bani Abdil Ashhal yang bernama Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Khudair. Sa'ad bin Mu'adz, seorang sahabat terkemuka yang ketika meninggal dunia arsy Allah bergetar. Kemudian Usaid bin Khudair. Dua orang masuk Islam petinggi. Ketika dua orang ini masuk Islam, maka semuanya pun berbondong-bondong masuk Islam dari para pengikutnya. Dan ini bagusnya dalam berdakwah. Ketika kita sudah memegang ibarat kata takmir masjidnya, atau RT atau RW-nya, insya Allah dakwah antum akan dimudahkan oleh Allah. Karena ibarat kata antum masih baru. Dakwah antum masih baru. Sedangkan para petinggi tersebut sudah memiliki kedudukan di masyarakat, sudah tua. Sehingga ketika mereka bisa mengikuti dakwah antum, maka masyarakat kecil pun akan juga masuk Islam. Dan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, beliau tinggal di rumah As'ad bin Zurarah
radhiyallahu anhuma selama di kota Madinah. Kemudian waktu terus berjalan, hari demi hari terus berganti, bulan demi bulan berlalu, hingga akhirnya tibalah waktu datangnya Baiat Aqabah yang kedua di tahun ke-13 kenabian. Seperti biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menggunakan waktu-waktu haji untuk berdakwah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itu akan sangat menyingkat dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam daripada beliau harus pergi menggunakan unta atau kuda ke kabilah masing-masing, ya kalau diterima. Nah, kalau di area Mekah otomatis mereka tidak berani melawan Nabi SAW. Karena Nabi SAW asli penduduk Mekah, kemudian mereka juga menghormati tanah suci Mekah. Dan Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan jaminan keamanan dari Mut'im bin Adi. Sehingga Rasulullah SAW berleluasa dalam berdakwah. Ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai seluruh manusia, katakan la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah tuflihu. Kalian akan menang. Kalian akan bahagia, kalian akan sukses. Ayo cepat, ayo. Apakah beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan kemudahan? Tidak. Di belakang masih tetap ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada pembesar Quraisy yang lainnya. Jangan kalian dengarkan ucapan ini. Karena dia adalah pendusta, dia adalah penyair. Dia adalah orang gila. Lihat ini, di samping saya ada Abu Lahab, pamannya Muhammad ini. Kalau seandainya Muhammad benar-benar di atas kebenaran, maka pamannya akan pertama kali masuk Islam. Tapi pamannya tidak mengakuinya. Itu menunjukkan betul-betul di atas kesesatan. Adapun Hamzah, adapun Abbas, Hamzah 3 tahun lebih tua daripada Nabi, Abbas 2 tahun lebih tua dari Nabi SAW. Sedangkan paman Hamzah dan paman Abbas, mereka kalau dihitung sama Abu Lahab, gak sebanding umurnya, lebih tuaan Abu Lahab. Lihat nih, karena yang bisa membungkam Abu Lahab ya Abu Talib. Abu Talib sudah meninggal dunia di tahun ke-10. Dan Nabi pun tetap berdakwah, pergi ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana. Dan sama, tidak ada yang masuk Islam dari seluruh kabilah Arab. Lihatlah ikhwah, seolah Nabi SAW ingin berjualan, bukan? Kalau misalkan antum jualan bakso keliling atau mie ayam keliling, sambil mukul-mukul mangkok atau piring, atau kupat seperti itu, apakah setiap kali antum melalui ke sebuah tempat perkampungan mereka akan masuk Islam? Apakah mereka akan membeli bakso antum? Tidak kan? Sama. Nabi SAW hanya bisa berusaha. Usaha beliau apa? Berdakwah keliling. Ayo masuk Islam. Dan beliau lakukan selama bertahun-tahun. Hampir setiap musim haji beliau berdakwah. Tapi tidak ada yang masuk Islam. Kecuali di tahun 11 ada 6 orang. Tahun 12 ada 12 orang. Ini juga nggak ada. Tahun ke-13 nggak ada masuk Islam. Padahal antum perhatikan banyak sekali kabilah orang-orang Quraisy atau kabilah orang Arab yang lainnya, dan suku Huzail, suku In dan itu, mereka nggak masuk Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan segalanya. Hingga akhirnya datanglah
75 orang dari penduduk Ansor, dari orang Madinah. Antum bisa bayangin, dari 6 menjadi 12. Dari 12 menjadi 75. Menjadi 75. 75 mereka masuk Islam. Mereka ingin berbaiat dengan Nabi SAW. 73 laki-laki, 2 orang perempuan. Salasatun wa sab'una rajulan wa imra'atan. 73 laki-laki, 2 orang perempuan. Totalnya 75 orang yang datang dari kota Madinah mau masuk Islam. Ingin bertemu dengan Nabi SAW. Kepingin melihat langsung Nabi SAW. Karena berdasarkan dakwah dari Mus'ab bin Umair. Lihatlah ikhwati fillah zanallahu wa yakum, pahala yang didapat Mus'ab bin Umair. Cuma 1 orang mendakwai kemudian bisa masuk Islam, luar biasa, banyak sekali. 75 orang mereka masuk Islam. Tetapi jumlah yang begitu banyak sekali itu, Rasulullah SAW meminta untuk berhati-hati ketika hendak mau berbaiat di Bukit Aqabah, daerah Mina juga. Rasulullah SAW memerintahkan 75 orang tadi untuk datang di Bukit Aqabah di pertengahan malam dan mengendap-endap seperti pencuri seperti itu. Dan itu terjadi pada awasit ayyam tasyrik, pertengahan hari tasyrik. Berarti tanggal 12, 13, 14. 11, 11, 12, 13 Zulhijjah. Berapa? 11, 12, 13. Di pertengahan itulah mereka berkumpul. ...75 orang sudah berkumpul. Dan Nabi SAW ditemani oleh paman beliau Abbas, dan mereka pun berkumpul di lembah Baitul Aqabah di pertengahan malam, yang jamaah haji semuanya pada tertidur lelap, termasuk Abu Jahal tertidur lelap. Kemudian memulailah Abbas memberitahukan, kalian harus betul-betul ya, berpegang teguh dengan perjanjian yang akan dibuat Nabi SAW pada kalian. Dan kala itu Abbas belum masuk Islam. Abbas nanti masuk Islamnya ketika tahun 8 Hijriah. Sebelum Fathu Mekah baru masuk Islam. Adapun isinya sama seperti Baiat Aqabah yang pertama, harus taat dan mendengar perintah Nabi SAW dalam segala apapun kondisinya. Di masa senang, di masa sedih, di masa sulit, di masa muda, dan membantu Nabi SAW dalam berdakwah. Dan menolong Nabi SAW.
Dan menerima Nabi SAW jika Nabi SAW Allah izinkan untuk berhijrah ke kota Madinah. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, mereka pun mengiyakannya. Tetapi sebelumnya mereka mengatakan wa malana innahnu wafaina bil bai'ati. Apa yang kami akan dapatkan wahai Rasulullah jika kami berpegang teguh dengan perjanjian ini? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, lakumul jannah, kalian semuanya 75 orang akan masuk surga. Fawafaqu bil ijma', maka semuanya pun langsung sepakat. Siap Rasulullah, kami siap untuk berbaiat. Dan berbaiat itu perjanjian nanti jabat tangan. Kalau bisa satu-satu, semuanya satu-satu. Jadi 75 orang ini salaman sama Nabi SAW, kecuali yang perempuan ya, berarti 73. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya. Walaupun ketika berbaiat nanti, ketika di Fathu Makkah pun, Rasulullah SAW berbaiat para wanita itu juga tidak salaman. Baru kalau sama-sama laki-laki Rasulullah salaman. Jadi 73 salaman sama Nabi SAW. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, nampaknya kenapa kok mereka langsung menerima ketika sudah disebut surga-surga? Nampaknya orang-orang Ansor ini mereka sudah mendapatkan pengajaran tentang surga dan neraka. Oleh siapa? Siapa lagi kalau bukan Mus'ab bin Umair? Kalau seandainya mereka belum dijelaskan perkara surga dan neraka, yang mengikuti Nabi akan surga, kenikmatan surga seperti ini, neraka seperti itu oleh Mus'ab bin Umair, maka mereka tidak akan langsung sepakat. Maka akan bertanya lagi, surga itu apa sih wahai Nabi? Gitu. Memberikan faedah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ketika kita berdakwah sampaikan kenikmatan surga dan kesengsaraan azab neraka. Karena terkadang dengan mengingatkan surga dan neraka akan bisa menyentuh hati seseorang. Sekeras apapun itu, ketika seorang dai menyampaikan surga dan neraka, kenikmatan surga dan azab neraka, dia akan kembali kepada Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, dari 75 orang itu pertama kali yang berjabat tangan dengan Nabi SAW adalah Al-Bara bin Ma'rur. Ingat nama orang lagi, dihafal. Al-Bara bin Ma'rur. Baru setelah itu petinggi-petinggi orang-orang Ansar. Karena Al-Bara bin Ma'rur, dia termasuk orang yang dituakan dari kalangan orang Ansar. Dan Bara bin Ma'rur, dia nanti punya anak laki-laki. Anaknya ini meninggal lantaran memakan daging kambing yang diracuni oleh seorang wanita Yahudi ketika perang Khaybar. Perang Khaybar sudah menang, Rasulullah SAW dibuatkan oleh seorang wanita Yahudi. Kan benteng Khaybar itu tempatnya orang-orang Yahudi. Setelah Rasulullah mengusir Bani Nazir, memerangi Bani Quraidah, memerangi Bani Qainuqa, mereka semuanya kabur pergi dari kota Madinah. Kemana? Ke Khaybar, benteng mereka, pusat orang-orang Yahudi. Dan Nabi SAW bisa mengalahkan orang-orang Khaybar dan mendapatkan ghanimah. Dan seperti biasa, ketika Nabi SAW sudah menguasai sebuah tempat, maka Nabi akan
mengajari orang-orang tersebut masuk agama Islam. Dan Nabi akan tinggal beberapa saat di kota tersebut, kemudian setelah itu baru balik ke kota Madinah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibuatkan daging kambing bakar, paha, sampil, karena kesukaan Nabi SAW. Kemudian diracunilah. Baru ketika dimakan, dihidangkan Nabi SAW, para sahabatnya memakan. Tapi belum semuanya memakan, baru satu orang yang memakan, yaitu anaknya Al-Bara bin Ma'rur, langsung meninggal dunia seketika itu. Tapi Nabi SAW sudah sempat mengunyahnya. Sahabat yang lainnya belum sempat, mudah mau disantap, kemudian mukjizat Allah Subhanahu wa taala turun dan daging tadi pun berbicara. Jangan memakan aku karena aku adalah daging yang telah diracuni. Kemudian Rasulullah SAW pun memberitakan sahabatnya untuk tidak memakan. Tapi sahabat satu orang yang makan tadi, anaknya Al-Bara bin Ma'rur, langsung meninggal dunia seketika. Dan Rasulullah SAW sudah sempat memakannya berapa tertelan. Dan semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Kalau Allah mau, ya Allah langsung memberitahukan kepada Nabi sebelum dimakan, tapi ya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu wanitanya langsung dipanggil. Kenapa kamu ingin meracuniku? Kata si wanita, karena aku meragukan kamu. Kalau kamu betul-betul seorang nabi, kamu tidak akan mati. Dan ternyata kamu yang nabi. Tapi Rasulullah SAW tetap mengkisos si wanita tadi. Kenapa? Karena dia telah meracuni sahabatnya, putra dari Al-Bara bin Ma'rur. Akhirnya dipenggal. Kalau ada orang Yahudi atau Nasrani dari kalangan ahlu zimmah membunuh seorang muslim, maka harus dibunuh juga, dikisos. Itu pembahasan hukum fikih. Nah, jadi yang pertama kali yang membaiat berjabatan dengan Nabi SAW di baiat Aqabah yang kedua adalah Al-Bara bin Ma'rur. Baru setelah itu para sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, setelah sempurna perbaiatan itu, mereka semuanya mendengar setan berteriak. Ada suara yang tidak diketahui sumbernya dari mana, siapa yang mengucapkan. Tapi suara itu adalah suara setan. Mengisyaratkan setan itu bisa mendengarkan suaranya. Baik antum sendirian maupun bersama orang lain. Jadi kalau misalkan antum sedang melalui tempat yang kosong, perdesaan yang kosong atau hutan, kemudian tiba-tiba ada suara, antum mendengarnya atau satu mobil mendengarnya, maka bisa jadi itu setan. Karena Allah sendiri mengizinkan setan untuk menyesatkan manusia dengan suaranya. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik, dengan suaramu. Dan mereka pun mendengar apa ikhwah? Setan berteriak. Setan ini berteriak membangunkan orang-orang Quraisy yang tertidur. Hai orang-orang Quraisy, bangun. Karena Muhammad sudah ada pengikut terbaru, ibarat kata seperti itu. Tapi
Namanya setan, dia hanya bisa berusaha dan semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan juga tidak mengetahui takdir. Dan orang-orang pun masih tertidur lelap. Abu Jahal nggak bangun, ini nggak bangun. Tapi yang mendengar ya para sahabat ya 75 orang tadi. Sehingga antum jangan takut kalau misalkan lagi naik motor sendiri atau naik mobil sendiri atau di rumah sendiri mendengar suara. Nah, sekalipun antum muslim, antum bisa diganggu oleh setan. Ini diganggu sama setan, dengarkan suara setan. Gak ada yang terbangun. Maka setelah itu Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah mengatakan kepada Nabi SAW setelah mendengar ada suara setan, Wallahi alladhi ba'athaka bil haqqi in syi'ta la ya Rasulullah lanamilanna ala ahli mina ghadan bi asyafina. Demi Allah, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, kalau engkau menghendaki wahai Nabi, wahai Rasulullah, kami betul-betul akan memerangi penduduk jamaah haji yang di Mina besok pagi dengan pedang kami. Dan memang orang-orang Ansor mereka ahli dalam berperang, jago pedangnya. Gimana wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siap dah nih. Karena setan sudah apa? Sudah teriak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Lam nu'mar bidzalik, walakin irji'u ila rihalikum." Faraja'u ila rihalihim. Kita belum diperintahkan untuk memerangi. Walakin irji'u, akan tetapi kembalilah ila rihalikum, ke tempat kemah-kemah kalian. Lihatlah bijaksananya Nabi SAW. Coba kalau Nabi SAW, ya perang besok. Apa yang terjadi, ikhwah? Nabi akan dibunuh dan kebanyakan muslim akan kalah. Sepintar-pintarnya orang-orang Ansor dalam berperang, mereka tidak akan mampu melawan orang Quraisy yang jumlahnya lebih banyak. Ditambah lagi kabilah-kabilah yang sedang haji. Sehingga Nabi pun mengatakan, dah, sama. Sekarang pun juga sama. Kalau tentara Islam jumlahnya sedikit dan orang-orang kafir, tentara kafir itu lebih banyak, kalau bersatu, maka jangan gegabah langsung perang. Tunggu dulu. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, dengan itu sempurnalah baiat Aqabah yang kedua. Lihatlah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, tidak ada sama sekali yang mendengar bisikan setan atau teriakan setan tadi. Dari sini mengisyaratkan bahwasannya bisikan setan atau tipu daya setan itu lemah. Gak akan bisa menggagalkan tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga antum harus menjauhi setan. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Sungguhnya setan itu adalah musuh, maka jadikanlah musuh kalian, jangan jadikan teman setan itu. Nah, sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, dengan itulah atau baiat Aqabah yang kedua inilah sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala di depan mata. Dan sebab Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya untuk berhijrah kota Madinah. Dan tentunya dalam hadis-hadis yang lainnya disebutkan Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh Allah untuk berpindah, untuk memerintahkan sahabatnya untuk ke Madinah. Karena Madinah ini, walaupun mereka orang-orang Ansar dan Khazraj, mereka hidup bersama Yahudi, tapi Yahudi
bisa lebih kalem ibarat kata seperti itu daripada orang-orang kafir Quraisy gitu. Makanya nanti ketika Nabi SAW pertama kali ke kota Madinah, mereka orang Yahudi, mereka nggak memerangi Nabi SAW. Bahkan mereka juga mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi. Jadi orang Yahudi mereka mengakui Nabi Muhammad SAW adalah Nabi. Tapi Nabi siapa? Nabi khusus orang-orang Quraisy, bukan Nabi mereka. Nabinya mereka belum keluar gitu. Tapi Nabi SAW tetap mengatakan saya itu Nabi yang Allah janjikan. Kamu harus imani aku. Dan Nabi pun tidak memerangi Yahudi. Bahkan bermuamalah dengan orang Yahudi. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah ngutang gandum pada orang Yahudi. Nah, mengisyaratkan nggak terlalu bedalah sama orang-orang Quraisy. Seharusnya kan kalau dipikir-pikir orang Quraisy itu justru menolong Nabi SAW, tapi tidak. Mereka marah mengusir Nabi SAW, bahkan mau membunuh Nabi SAW. Sebenarnya Yahudi pun juga sama, kepengen bunuh Nabi, tapi tidak bisa gegabah begitu. Karena melihat orang-orang Ansor sudah semakin banyak yang masuk Islam, kemudian Muhajirin juga ke sana. Nah, sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, setelah kejadian baiat pada malam hari itu, para sahabat yang 75 mereka kembali ke kota Madinah. Apakah ada yang Anda lupa? Apakah ada sebagian mereka yang dikejar sama orang-orang Quraisy? Anda enggak tahu, lupa. Yang jelas mereka, karena banyak buku yang Anda baca, jadi bingung mana yang ini. Ala kulli hal, seingat Anda sih ada beberapa sahabat yang kena gitu kan dari kejaran orang Quraisy. Sahabat Ansor ya. Tapi mereka ujung-ujungnya juga pulang ke kota Madinah. Nah, dan itu terjadi pada tahun 13 kenabian di bulan Dzulhijjah. Antum ingat bulan Dzulhijjah. Baru setelah itu Rasulullah SAW ya berembuk pada para sahabatnya yang masih tersisa yang ada di kota Mekah. Yang sama Utsman ya udah biarin, yang sama Utsman bin Affan, kemudian Utsman bin Mas'ud, Ja'far bin Abi Thalib. Kemana mereka? Ke Ethiopia, Habasyah. Hijrah pertama, hijrah kedua. Itu masih ingat kan? 12 sama 100 ya. Nah, kalau ini 6, 12, 75. Baru Rasulullah SAW merintahkan, ayo kalian segera meninggal kota Mekah. Dan Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat, dan sahabat pun juga mengendap-endap keluar dari kota Mekah. Dan itu selesai sampai kisaran bulan berapa ya? Dzulhijjah, ya. Muharram, Safar, ya sekitar hampir 3 bulanan lah. Hampir 3 bulanan para sahabat sudah full semuanya udah ke kota Madinah. Hanya beberapa sahabat saja yang masih tinggal di kota Mekah. Bahkan Zainab pun juga masih tinggal di kota Mekah. Zainab, putri Nabi SAW yang sudah menikah, yang memiliki anak namanya Umamah. Zainab termasuk orang yang terlambat hijrahnya ke kota Madinah. Sampai nanti suaminya itu Amr bin Al-As bin siapa? Nah juga ini. Pokoknya suaminya nanti ketangkap. Baru habis itu kamu saya lepaskan dengan syarat Zainab harus
ikut hijrah. Ya udah, akhirnya hijrah. Nah, dan peristiwa hijrah insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah ta'ala. Dengan ini ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, alhamdulillah kita telah menyelesaikan fase Mekah selama 13 tahun lamanya, dan umur Nabi SAW 53 tahun. Dan antum harus murajaah. Antum harus murajaah. Kalau antum tidak murajaah, ya terserah antum, tapi semuanya kembalikan pada antum. Kesuksesan pada diri antum. Lagi pula ini kan sudah ada harokatnya. Ketika antum tidak paham, antum bisa buka kamus. Nah, kamusnya juga mudah, antum tinggal buka saja. Ada kamus di HP Android, di iPhone, antum tinggal cek sana. Mudah. Nah, wallahu taala alam wa billahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.